Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya hari ini? Semoga baik-baik saja ya. Ketemu lagi dengan saya di mata kuliah yang berbeda. Hari ini Dede di mata kuliah perbanyakan tanaman secara in vitro. Dan pada hari ini kita akan membahas mengenai tipe-tipe kultur in vitro. Ya, setelah sebelumnya Dede diberi materi mengenai dasar-dasar kultur in vitronya, kemudian bagaimana cara pembuatan media dan lain-lain, kemudian bagaimana teknik sterilisasi, mikropropagasi. Nah, sekarang adik-adik akan belajar mengenai tipe-tipe kultur in vitro. Baik, kita mulai dari lingkup materinya dulu. Saya akan jelaskan hari ini pendahuluannya dulu supaya kita bisa nyambung gitu ya, bisa klik mengenai sistem regenerasi dalam kultur in vitro. Jadi saya perkenalkan dulu. Kemudian nanti kita akan membahas mengenai induksi kalus, proliferasi tunas aksilar, kemudian induksi tunas adventik, kultur protoplas, dan kultur anter. Nah, Dedek, jadi ke semua ini, 1, 2, 3, 4, 5, ini adalah tipe-tipe dari kultur in vitro. Tapi sebetulnya tidak hanya 5 ini saja, Dedek, masih ada yang lain sebetulnya seperti kultur embrio, kultur single cell, dan lain-lain. Tetapi mungkin yang akan kita bahas hanya ini dulu saja, karena ini yang pokoknya dulu begitu ya. Jadi kalau adik-adik sudah paham yang ini, untuk memahami yang lain akan lebih mudah, meskipun tidak ada yang mengajari, meskipun adik-adik hanya membaca saja begitu ya. Jadi akan saya terangkan dulu yang dasar dulu, yang pokok dulu. Tetapi adik-adik, karena waktu kita juga tidak banyak ya, dan konsentrasi kalian juga ada kapasitasnya, sehingga kita hanya akan membahas mengenai 3 ini dulu saja, yaitu induksi kalus, proliferasi tunas aksilar, dan induksi tunas adventif. Sementara untuk kultur protoplas dan kultur anter kita bahas di minggu selanjutnya, mungkin setelah UTS nanti ya. Baik, mulai dari pendahuluan ya Dede. Jadi saya akan perkenalkan dulu bagaimana sebetulnya sistem regenerasi pada kultur in vitro. Jadi ada beberapa tipe Dede sistem regenerasinya. Tahu regenerasi kan ya? Re itu artinya adalah pengulangan atau kembali. Generasi itu ya generasi begitu ya. Jadi regenerasi adalah ketika suatu makhluk hidup itu mampu untuk menghasilkan keturunan, itu regenerasi. Nah, ada yang menggunakan sistem perkecambahan biji seperti biasa adik-adik ya. Kalau adik-adik mungkin pernah main-main ke lab kultur jaringan, di sana ada anggrek. Nah, rata-rata anggrek di sana diregenerasi pada awalnya dengan menggunakan bijinya. Jadi kita menggunakan sistem perkecambahan biji. Kemudian ada yang dinamakan dengan proliferasi tunas, atau kita menggunakan explant yang sudah memang memiliki tunas dan memiliki meristem, sehingga explantnya otomatis adalah tunas ya Dede ya. Jadi kita kita isolasi tunasnya, kemudian kita tumbuhkan pada media dan kita perbanyak, kita proliferasi atau perbanyak begitu ya. Kemudian sistem yang ketiga namanya adalah regenerasi adventif. Regenerasi adventif ini bedanya dengan proliferasi tunas, Dede. Jadi dalam regenerasi adventif ini kita akan menumbuhkan suatu organ atau kita juga menumbuhkan tunas gitu ya. Tapi pada tempat yang memang sebetulnya dia tidak ditumbuhi tunas seharusnya. Bingung ya? Jadi kalau tunas kan biasanya tumbuhnya entah di ujung ya, meristem apikal, atau di antara ketiak daun, atau di antara buku-buku batang, di internode namanya. Nah, apabila tunas tidak tumbuh dari tempat-tempat yang seharusnya dia tumbuh, itu namanya adalah tunas adventif. Ad itu adalah penambahan ya Dede, adventif, tunas yang penambahan. Jadi kalau Dede pernah lihat mungkin daun yang seperti ini, atau daun cucur bebek mungkin pernah lihat ya, dia bertunas langsung di daunnya Dede, tidak di ketiak daun atau di meristem apikal atau di bukunya. Jadi saya ulang lagi, regenerasi adventif ini adalah pembentukan organ atau embrio dari yang memang sebelumnya tidak ada. Kan kalau proliferasi tunas, ini kita menumbuhkan tunas memang dari tunas begitu ya. Tetapi kalau adventif kita membentuk organ tetapi yang sebelumnya tidak ada, kita bentuk begitu.
Jadi contohnya adalah ada namanya organogenesis, pembentukan organ, dan ada embryogenesis atau pembentukan embrio dari yang sebelumnya tidak ada menjadi diada-adakan. Baik, jadi regenerasi adventif ini adik-adik ada yang secara langsung, ada yang secara tidak langsung. Yang secara langsung ini misalnya seperti ini, adik-adik bisa dilihat gambar ya. Jadi kita ini pakai explant potongan daun, dan si tunasnya itu langsung muncul di pinggir-pinggir daunnya, seperti ini, langsung muncul. Ini namanya adalah regenerasi adventif secara langsung. Kalau yang tidak langsung, itu melewati yang namanya fase kalus terlebih dahulu. Jadi dari explantnya ini kemudian ditumbuhi kalus seperti ini. Ini namanya adalah kalus, bagian yang putih-putih ini namanya adalah kalus. Kemudian ketika sudah tumbuh kalus, barulah dia berdiferensiasi, sel-selnya menjadi tunas. Begitu. Jadi yang langsung ini tidak melewati fase kalus, yang tidak langsung melewati fase kalus terlebih dahulu. Oke, sampai situ mudah-mudahan paham. Nah, saya akan ceritakan mengenai induksi kalus. Pertama, apa itu kalus, adik-adik? Nah, ini kalau adik-adik mungkin pernah main terus lihat-lihat ya, kepo di botol-botol kultur yang ada di lab kultur jaringan. Jadi, bagian-bagian putih yang tidak jelas bentuknya apa ini namanya adalah kalus. Jadi, kalus ini adalah sekumpulan sel parenkim yang tumbuhnya tidak terorganisir atau belum memiliki fungsi tertentu. Jadi, dia hanya sekumpulan sel saja. Sel-sel begitu berkumpul. Waduh, duduknya serem. Ya, jadi hanya sekumpulan sel-sel saja yang dia belum mau jadi apa-apa, begitu ya. Dia belum menentukan fungsinya, apakah dia mau jadi jaringan daun, apakah dia mau jadi jaringannya akar, begitu ya. Dia belum menentukan jalan hidup, begitu ya. Nah, adik-adik, di alam liar, ya di alam, sebetulnya tumbuhan juga mengalami pengkalusan. Seperti ini contohnya pada gambar ini, adik-adik. Ada kalusnya menempel. Ini biasanya diakibatkan oleh infeksi serangga atau mikroorganisme. Jadi dia menebalkan sel-selnya, begitu ya, bukan menebalkan ya. Ia menebal, menambah jaringan sel-selnya. Itu sebagai upaya pertahanan diri. Padahal sel-selnya ini sebetulnya dia bukan daun, dia bukan batang, dia bukan apa-apa ya. Tapi ini adalah upaya untuk melindungi diri dari infeksi, begitu. Atau bisa jadi karena terjangkit tumor. Sama seperti manusia, seperti hewan, tanaman juga bisa terjangkit tumor ketika sel-selnya tidak berhenti bereplikasi, terus bereplikasi. Baik, jadi intinya adalah pengkalusan terjadi di alam. Nah, adik-adik, tujuannya apa dalam kultur in vitro berinduksi? Mengkulturkan kalus ini tujuannya untuk apa? Ada beberapa, adik-adik. Yang pertama adalah untuk mempermudah regenerasi adventif. Jadi, kalau seperti yang sudah saya jelaskan kan ya, jadi regenerasi adventif itu ada yang secara langsung, ada yang secara tidak langsung melewati kalus terlebih dahulu. Nah, kebanyakan adik-adik, regenerasi adventif yang secara langsung itu sulit sekali untuk diinduksi, sulit dilakukan. Nah, biasanya lebih mudah untuk memproduksi tunas atau embrio atau apapun itu dengan melewati jalur kalus terlebih dahulu. Yang kedua adalah untuk memproduksi metabolit sekunder. Saya tidak tahu apakah adik-adik sudah belajar mengenai metabolit sekunder. Saya juga tidak tahu apakah ada materinya di fisiologi tumbuhan. Mungkin adik-adik bisa baca-baca mengenai metabolit sekunder. Yang jelas, adik-adik, metabolit sekunder itu beberapa ada yang kita pakai untuk obat-obatan, seperti misalnya nikotin. Nikotin kan kalau adik-adik tahu, itu adanya di rokok ya. Sebetulnya ada yang namanya nikotin patch. Jadi kita hanya memanen nikotin dari kalusnya tembakau, lalu diekstraksi nikotinnya,
lalu dibentuk dalam bentuk patch atau koyo begitu ya, bentuk koyo. Jadi itu fungsinya adalah pertama adalah untuk orang-orang yang berusaha untuk berhenti merokok. Yang kedua adalah biasanya mereka ingin manfaatnya nikotin ya Dede ya, adrenalin yang meningkat dan lain-lain gitu ya. Itu hanya contoh saja, mungkin bisa dibaca kembali Dede cari tahu mengenai metabolit sekunder. Kemudian yang ketiga adalah sebagai media untuk menyimpan plasma nutfah ya, kita simpan di gene bank. Kemudian bahan untuk pemeliharaan tanaman. Jadi kalau dalam bentuk kalus nih Dede, kita bisa gunakan sebagai bahan untuk penyisipan gen atau untuk pembuatan variasi soma klonal dan lain-lain. Jadi kalus ini seringkali digunakan untuk bahan sebagai bahan pemeliharaan tanaman. Baik, next. Nah, kalus ini terbagi menjadi dua Dede. Ada yang namanya kalus embriogenik, ada yang non-embriogenik. Nah, kalus embriogenik ini adalah kalus yang dapat berkembang menjadi organ atau embrio. Nah, kalau yang non-embriogenik, dia memiliki potensi yang rendah untuk berkembang. Nah, jadi kalau Dede lihat ini, yang sebelah kiri ini adalah kalus yang non-embriogenik, yang sebelah kanan ini adalah yang embriogenik. Apa yang menjadi ciri-cirinya? Ya, kita bisa lihat kalau secara kasat mata ya, kita bisa lihat dari morfologi dan warnanya. Kalau misalnya kalus yang embriogenik Dede seperti ini, jadi dia teksturnya lebih remah begitu ya. Kalau Dede pegang mungkin dia akan hancur begitu, menjadi klam-klam tersendiri, menjadi klaster-klaster tersendiri. Jadi dia kalau dipencet itu lebih remah. Kemudian warnanya bisa krem, bisa kekuningan atau kehijauan. Nah, sementara kalus non-embriogenik ini biasanya lebih padat, Dede. Bisa dilihat ya, dia lebih padat. Kalau kalian jatuhkan di lantai, mungkin dia akan membal-membal begitu. Anyway, jadi dia lebih padat. Warnanya lebih pucat, Dede. Pucat. Jadi seperti tidak sehat begitu ya. Atau warnanya coklat, kecoklatan seperti terbakar, begitu. Nah, jadi ini adalah perbedaan antara kalus embriogenik dan kalus non-embriogenik. Nah, bagaimana caranya? Induksi ini dilakukan dengan cara pertama kita harus lukai, Dede. Misalnya ini kita pakai explant daun ya, karena memang rata-rata untuk pengkalusan yang lebih gampang itu kita pakai explantnya daun. Pertama kita lukai ya Dede. Biasanya kalau daun ini, marginnya ini atau pinggir-pinggir tepinya ini kita potong supaya menghasilkan luka. Ya, karena kan memang secara alami kalus itu di alam terjadi karena infeksi, karena luka begitu ya. Maka bila kita ingin si jaringan itu berkalus, maka kita harus lukai begitu. Kemudian ini juga harus diinduksi menggunakan ZPT. ZPT-nya apa yang digunakan? ZPT-nya adalah kombinasi ya Dede ya, antara auksin dan sitokinin. Auksin ini contohnya adalah 2,4-D, NAA, dicamba atau picloram, dan dikombinasikan dengan sitokinin, tidiazuron, BAP, kinetin atau zeatin. Nah, yang saya beri penebalan ini adalah yang biasanya memang dipergunakan. Yang mostly seringkali dipergunakan untuk menginduksi kalus, begitu ya, yaitu 2,4-D dan tidiazuron. Efeknya luar biasa sekali untuk berbagai jenis spesies dan explant. Nah, begitu. Nah, Dede, apakah Dede pernah belajar mengenai ini? Ini adalah rasio pemberian auksin dan sitokinin. Jadi, ini kan kalau yang besar ini berarti pemberiannya banyak ya. Sementara kalau yang menipis ke bawah ini berarti pemberiannya sedikit atau 0 begitu. Nah, rasionya ini ya Dede akan menghasilkan respon yang berbeda terhadap explant yang kita tanam pada media itu. Misalnya, kalau misalnya kita pakai auksin yang banyak sekali dengan sitokinin yang sedikit atau 0, maka yang terjadi pada eksperimen tersebut adalah pengakaran. Nah, sebaliknya, Dede, apabila sitokinin yang besar yang kita berikan, sementara auksinnya kecil, maka akan terjadi proliferasi tunas. Proliferasi tunas atau perbanyakan tunas. Nah, sementara dengan rasio yang seperti ini, rata-rata yang sitokininnya agak banyak dan auksinnya agak sedikit, tetapi masih dikasih, itu yang terjadi adalah tunas adventif. Nah, sementara kalau misalnya rasio antara sitokinin dan auksinnya sama, maka yang terjadi adalah pengkalusan.
Baik, kita lanjutkan. Selanjutnya kita akan membahas mengenai proliferasi tunas aksilar. Nah, kita akan bahas satu-satu adik-adik. Proliferasi itu apa artinya? Jadi kalau kita lihat di kamus ya, proliferasi itu artinya adalah pertumbuhan atau perkembangbiakan pesat untuk menghasilkan jaringan baru, bagian, sel, atau keturunan. Proliferasi ya. Atau secara singkatnya kita sebut saja perbanyakan gitu ya. Kemudian tunas aksilar ini apa? Nah, jadi kalau ada dilihat ini adalah gambar struktur tanaman ya. Jadi tunas itu ada yang di atas adik-adik, ada yang di meristem apikal atau bilangnya ada istilah lain yaitu tunas terminal. Kita sebut saja tunas apikal ya. Dan ada tunas aksiler yaitu tunas yang bukan pada meristem apikal gitu ya. Bisa jadi di ketiak daun atau pada buku batangnya atau di node ya. Ya, jadi saya sudah jelaskan ya, tunas aksilar ini adalah tunas yang tidak berada di meristem apikal. Ya, itu tunas aksilar. Kemudian maksudnya apa ini proliferasi tunas aksilar ini ya? Nah, jadi teknik ini menggunakan tunas apikal ataupun tunas aksilar. Ya, tadi sudah saya jelaskan, jadi tunas itu ada yang di atas, namanya tunas apikal. Ada yang di ketiak daun atau di buku, itu namanya tunas aksilar. Jadi bisa menggunakan yang mana saja sebetulnya kita bisa pakai tunas apikal yang di atas ataupun tunas aksilar untuk menumbuhkan tunas-tunas aksilar dengan menghilangkan dominansi apikal. Belum paham ya? Jadi saya jelaskan pakai gambar seperti ini Dede. Jadi ini adalah salah satu contoh eksplant tunas, ini kayaknya aksilar. Ini eksplant tunas aksilar. Apikal ini. Ini salah satu contoh tunas apikal Dede. Jadi kalau kita lihat ukurannya, ini adalah milimeter blok, ini kira-kira ukurannya 2 mm. Nah, kalau kita belah Dede, lalu kita lihat dengan mikroskop gitu ya, maka gambarnya itu akan seperti ini Dede. Jadi ini adalah plumula. Ini adalah bakal daun ya, yang melingkar-lingkar ini. Kemudian yang di atas ini adalah meristem. Nah, di antara bakal-bakal daun ini, Dede, tersimpanlah calon-calon tunas aksilar. Yang di atas ini adalah tunas apikal, karena dengan meristemnya, begitu ya. Meristem apikal. Yang berada di ketiak daun ini adalah tunas aksilar. Saya jelaskan lagi. Nah, biasanya, Dede, tunas-tunas aksilar ini biasanya tidak tumbuh selama tunas dominannya atau tunas apikalnya itu masih ada. Ada yang pernah dengar dominansi apikal kan ya? Jadi kalau ada tanaman nih, misalnya tanaman, biasanya dia tidak bertunas samping-sampingnya kalau misalnya si tunas apikalnya itu masih ada. Tetapi kalau tunas apikalnya kita patahkan, maka tunas aksilarnya akan bermunculan, akan tumbuh, begitu ya. Jadi ini juga prinsipnya sama, Dede. Kita hilangkan dulu dominansi apikalnya, baru nanti si tunas-tunas aksilar ini akan muncul dan akhirnya tumbuh menjadi seperti ini ya, Dede. Nah, jadi ini eksplant yang dulu saya pakai, bentuknya awalnya seperti ini, kemudian berubah menjadi seperti ini, karena tunas-tunas aksilarnya kemudian bertumbuh. Saya harap paham sampai situ ya. Nah, bagaimana cara menghilangkan dominansi apikalnya, Dede? Biasanya kan kita menghilangkan dominansi apikal, kedominanan apikal itu dengan cara memotong, menghilangkan si tunas apikal ini ya. Tetapi kalau bentuknya seperti ini kan sulit ya Dede ya, karena terlalu kecil. Bayangkan saja kita harus memotong meristem yang segini kecil begitu, dengan tidak merusak yang lain, maka itu akan sulit sekali. Nah, dominansi apikal ini ya Dede, dihilangkan dengan sitokinin. Ya. Jadi saya ulangi lagi, untuk menghilangkan dominansi apikal pada kultur jaringan ini atau kultur in vitro ini, kita tidak memotong tunas apikalnya Dede ya, karena sulit sekali. Maka kita gunakan ZPT jenis sitokinin yang pada akhirnya akan menghilangkan dominansi meristem apikal. Begitu. Sehingga tunas aksilarnya ini nanti dapat tumbuh. Nah, begitu, itu adalah cara kerja dari sitokinin.
Nah, sistem ini, proliferasi tunas afikal ini merupakan teknik yang paling umum dilakukan dalam teknik kultur jaringan atau kultur in vitro. Jadi, biasanya memang yang paling mudah dilakukan karena memang sudah ada tunasnya ya. Karena kita pakai eksplant tunas, kemudian untuk menumbuhkan tunas yang lebih banyak, begitu. Kalau ada pertanyaan silahkan ditanyakan, nanti kita lanjutkan. Yang ketiga dan yang terakhir adalah induksi tunas adventive, atau dalam bahasa Inggris namanya adalah adventitious shoot induction. Apa itu tunas adventive? Seperti yang saya jelaskan tadi, bahwa tunas adventive ini adalah tunas-tunas yang tumbuh bukan dari bagian yang biasanya tunas tumbuh ya. Biasanya kan pada ketiak atau pada pucuk atau pada buku, dia tumbuh di tempat lain. Seperti contohnya ini di pinggir-pinggir daun seperti ini. Ini namanya adalah daun cocol bebek. Ada juga yang tumbuh di akar, adik-adik. Seperti akar cemara, kalau adik-adik pernah lihat, tunas bisa tumbuh di akar. Itu namanya adalah tunas adventive, atau tunas yang tumbuh pada bagian yang tidak biasanya ditumbuhi tunas. Nah, adik-adik, dalam kultur jaringan atau kultur in vitro, tunas adventive ini bisa dibentuk dari jaringan-jaringan lain. Bisa dari daun, bisa dari batang, bisa dari bunga, bisa dari akar atau kotiledon gitu ya. Tahu kotiledon ya adik-adik ya? Nah, jadi contohnya seperti ini, dia menggunakan daun muda ya. Ini sebetulnya masih kotiledon sih. Kotiledon yang baru tumbuh. Kemudian dia dilukai pinggir-pinggirnya, dipotong, lalu ditanam pada media. Lalu lama-lama dia akan muncul tunas adventive seperti ini. Kalau memang treatmentnya betul ya. Atau kita bisa pakai internode ya. Kita bisa pakai batangnya begitu. Especially untuk batang-batang yang herbaceous, adik-adik. Jangan batang-batang berkayu karena sulit sekali. Jadi kita bisa tumbuhkan tunas adventitious-nya kalau memang treatment yang kita laksanakan itu sesuai dengan prosedur, sesuai dengan kebutuhan si tanaman itu. Caranya, kok balik lagi sini ya? Oh ya, saya mau ingatkan lagi ya Dede. Jadi tunas adventive ini seperti yang saya jelaskan tadi ya, ada yang secara langsung, ada yang secara tidak langsung. Kalau secara langsung menggunakan apa? Secara langsung itu dia tidak melewati fase kalus ya. Kalau tidak langsung, dia melewati fase kalus terlebih dahulu. Begitu. Jadi kalau yang secara langsung, bagaimana caranya? Kan kalau yang tidak langsung, tadi saya sudah jelaskan ya. Ditumbuhkan dulu kalus, bagaimana cara menumbuhkan kalusnya, tadi saya sudah jelaskan. Nah, secara langsung ini bagaimana caranya? Nah, biasanya lagi-lagi disuplementasi dengan sitokinin dan pelukaan. Nah, tetapi memang respon dari setiap tanaman itu bisa berbeda-beda, Dede. Setiap spesies bisa berbeda-beda, setiap eksplan pun bisa berbeda-beda. Begitu. Jadi tidak serta-merta kemudian daun terus kita kasih sitokinin, kita lukai terus akan muncul tunas adventive. Bisa jadi tidak seperti itu, bisa jadi tidak muncul apa-apa. Mungkin treatmentnya kita yang salah, mungkin konsentrasi yang kita berikan tidak betul, atau mungkin ada penyesuaian lain seperti misalnya unsur haranya harus kita mainkan terlebih dahulu dan lain-lain. Ya, seperti itu. Tapi secara rata-rata tunas adventive ini didapat dengan pelukaan sama seperti tadi kalus, kemudian dilakukan suplementasi sitokinin pada medianya gitu ya. Apakah jadi tunas adventive atau tidak? Ya, itu harus dilakukan penelitian kalau memang tidak bisa ya. Nah, Dedek, segitu saja pelajaran kita hari ini. Next, kita akan belajar mengenai kultur protoplas dan kultur anter. Sampai segini dulu, saya mau kalian pikirkan apa yang sudah kalian pelajari hari ini, kalau memang misalnya ada. Dan kalau misalnya memang tidak ada, silakan video ini di rewind, atau ditambah dengan suplementasi. Adik-adik bisa baca buku yang lain ya, atau bisa tanya ke saya lewat WA. Baik, terima kasih adik-adik. Selamat ber-UTS Ria. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan semoga kalian semua sehat selalu. Sampai kita berjumpa lagi.